Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan yang saya buat mengenai praktikum membuat siku-siku di lapangan, yang mana praktikum ini dilakukan pada hari atau tanggal Jumat 30 September 2022. Adapun lokasi, yaitu kami memilih berlokasi di halaman belakang labor mesin. Kemudian cuaca sedikit mendung, cerah sedikit mendung ya. Kemudian ada anggota kelompok Nur Azizah, ada Amyadi Isrami, kemudian ada Fadilah Audina Maharani, dan Muhammad Ashaduddin Irsad. Adapun tujuan dari praktikum yang kami lakukan ini yaitu untuk mahasiswa terampil dalam membuat siku di lapangan menggunakan alat yang sederhana. Kemudian yang kedua ada mahasiswa terampil membuat garis lurus di lapangan. Adapun dasar teori yang saya gunakan yaitu pengukuran garis atau pembuatan garis dan sudut siku di lapangan ini didasari oleh pembuatan garis lurus di lapangan. Karena sebelum pembuatan sudut sikunya, kita harus membuat garis lurus terlebih dahulu agar mudah mendapatkan sudutnya. Rumus Pitagoras digunakan untuk memastikan bahwa garis lurus sudah benar-benar lurus dan didapat sudut siku yang benar. Ada rumus Pitagoras yaitu sisi samping kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Lanjut, ada peralatan yang kami gunakan itu ada galon, kemudian pita ukur, lalu ada pen ukur, kompas, helm, dan rompi. Adapun keselamatan kerja yang kami yaitu memakai sepatu, helm safety, dan rompi safety. Adapun persiapan mantel bila cuaca hujan. Lanjut ke langkah kerja, di mana persiapan alat yang diperlukan, kemudian buat alat dan tanda tangani, lalu pergi ke lokasi praktek. Kemudian ada langkah kerja pada membuat siku di lapangan, yaitu tancapan galon di titik C tegak lurus. Buatlah satu jarak dari titik C ke arah titik A hingga didapat titik E. Lalu tancapkan galon di titik E tegak lurus serta bidik dari titik A atau B sehingga titik E terletak dalam garis lurus A, C, B. Dengan menggunakan dua pita ukur, ambil jarak dari titik C dan dari titik E hingga membentuk titik D. Nah, jadi nantinya titik C dan titik E ini ketika diperpanjang maka akan membentuk persinggungan, yaitu dinamakan dengan titik D. Lalu tancapkan galon di titik D tegak lurus dan cek pengukuran jarak dari titik ke titik kembali menggunakan rumus Pitagoras. Lalu ada sketsa. Nah, ini sketsa mungkin saya akan tampilkan. Kemudian data praktikum. Lanjut ke data praktikum. Di sini kami mendapatkan sudut azimut sebesar sudut azimut dari A ke B itu 180 derajat. Jadi lurus dengan arah mata angin utara. Adapun titik yang kami dapat, adapun panjang yang kami dapat dari tiap titik yaitu dari titik A ke B itu 10 meter, kemudian A ke C ada 2 meter, lalu C ke E itu 6 meter, lalu ada C ke D itu 6 meter, E ke B 2 meter, dan D ke E itu 8,4 meter. Kemudian lanjut ke analisis dan pengolahan data. Menentukan apakah data tersebut valid sebagai segitiga siku-siku dapat dilakukan pengecekan dengan rumus Pitagoras, yaitu karena tadi di sini ada sisi miringnya itu DE, maka DE kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, yang saya dapatkan adalah CE kuadratnya di sini adalah 6. Jadi 6 ketika dikuadratkan maka hasilnya 36. Jadi 36 ditambah 36 karena CD-nya juga 6 ya. 6 dikuadratkan jadi 36. Maka didapat hasilnya DE kuadrat itu sama dengan 72. Nah, lalu DE itu sama dengan akar dari 72, yaitu akar 72 8,4. Maka data tersebut valid sebagai segitiga siku-siku. Lalu lanjut. Ini masih di pengolahan data untuk diproyeksikan pada gambar kerja menggunakan skala 1:50. Jadi skala yang saya gunakan adalah 1:50. Artinya jarak 1 cm pada peta itu mewakili 50 cm pada jarak sebenarnya. Maka di sini ada pengolahan datanya, mungkin saya jabarkan aja nanti atau saya tampilkan. Nah, kemudian maka didapatlah hasil akhir yaitu titik A ke B itu jarak pada petanya adalah 20 cm. Kemudian titik A ke C itu 4 cm.
Kemudian titik C ke E 12 cm, C ke D 12 cm, E ke B 4 cm, dan D ke E itu 16,8 cm. Lanjut ke gambar kerja. Nah, ini dia gambar kerja saya, bisa dilihat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.